Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hasanah, NIM 2041050100043. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Padut tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah di sini disebut juga ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor di sini yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi dua sektor di sini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam diagram alir perekonomian dua sektor di sini ada dua rumah tangga. Yang pertama rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen penerimaan barang dan jasa. Misalnya dalam barang, apabila rumah tangga produsen menjual beras ke rumah tangga konsumen, dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Dan apabila rumah tangga produsen ini menyediakan jasa, contohnya seperti sewa mobil, konsumen di sini membayar ketika menyewa mobil dari rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen di sini mendapatkan uang atau imbalan dari hasil sewa tersebut. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen pengeluaran barang dan jasa yang dibeli. Seperti halnya pendapatan rumah tangga konsumen berasal dari menjual atau menyewa tanah kepada rumah tangga produsen, dan dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualannya atau penyewaan tanah tersebut. Ataupun dia bekerja di rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen di sini mendapatkan upah dari rumah tangga produsen dari hasil kerjanya. Lalu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Di antaranya pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu dalam membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabungkan dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi, apabila rumah tangga tidak memiliki pendapatan, pastinya rumah tangga akan menjadi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Namun apabila rumah tangga sudah memiliki pendapatan walaupun sedikit, tapi dia akan selalu memiliki peningkatan, maka akan tambah naik dan pada masanya berada di titik keseimbangan dan terus berkembang dan seterusnya. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dalam video Bapak Badut ada tabel tentang pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Ini berarti bahwa rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Jadi sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Dalam kecondongan mengkonsumsi di sini, pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. MPC di sini merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi ASI yang dilakukan dengan pertambahan disposable income AYD yang diperoleh dari rumusnya, yaitu MPC sama dengan ASI per AYD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC.
APC di sini merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau YD. Jadi dapat dirumuskan APC sama dengan C per YD. Selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan AS dengan pertambahan disposable income. Jadi dapat dirumuskan yaitu dengan MPS sama dengan AS per AYD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable yang dapat dirumuskan dengan APS sama dengan S per YD. Kemudian yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A di sini dikonsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, B di sini MPC. Lalu yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Si tabungan di sini dapat dirumuskan. Yang pertama, S sama dengan min A plus kurung buka 1 dikurangi B kurung tutup Y. Yang kedua dapat dirumuskan dengan S sama dengan A min plus kurung buka A dikurangi B kurung tutup YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi di sini merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi di sini merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi di sini meliputi beberapa pengeluaran. Yang pertama, pembelian barang modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lainnya. Dan yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Faktor penentu investasi ada beberapa bagian. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi di sini menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kedua, investasi sama dengan tabungan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.